Aduh, Apa? ayo 50 menit. Ada loh ya gimmicknya. Ada dia. Tamparan dari Gusti Allah. Ketika ada komentar di konten saya, ini tanda supaya Argentina tidak takabur, itu saya pin langsung. Itu kebenaran itu. 2 gol tanding Verdi itu semuanya gol bagus. Yes, betul. Bukan hasil dari error atau Betul. blunder atau Semua lain-lain gol ya. bagus. Memang real goal ya berarti ya. Betul. Apalagi timnya dia punya Mbappe bro gitu kan, yang benar-benar jadi highlight polo dia. Karena sebenarnya kalau ngomongin celah ya, Rabiot, Tchouaméni itu bukan gelandang yang elit-elit amat, tapi di depan itu semuanya wah, itu gila-gilaan itu. Masalahnya ya, 3 orang itu buntu. Cadangannya masih Desire Dwi. Masih Desire. Barcola. Ya kita memperhitungkan Kante juga lah di sisa-sisa. Ada yang belum main. Iya, Bahkan Kante yang enak. belum Ryan menyentuh lapangan. Cherki. Ryan Cherki. Messi FOMO nyetak gol gak mau kalah dari Ronaldo, dan Kanada akan menjadi tuan rumah pertama yang akan tersingkir. Semuanya akan kita bahas di Salah Umpan. Yeay! Welcome back again with us guys. Gimana kabar kalian? Mengoreksi hooknya dulu itu tadi terbalik ya. Nggak ada itu Messi FOMO dengan si nggak ada tim kreatif. Marcelinus tidak ada itu. Balikannya Mas. Hooknya aja udah salah itu ya. Aku aja diserang, Po. Baru awal aku udah diserang. Tapi kita kedatangan ada anak baru. Oke. Sebelah kita ini. Ada siapa kamu, ya? Nama saya Gufron, Kak. Gufron. Iya. Saya penggemar bola, bukan Oh, pandit. iya. Di sini Oh. saya disclaimer ya, teman-teman. Saya bukan pandit, jadi omongan saya jangan dipelintir-pelintir. Saya penggemar bola aja. Loh, hidup kamu tuh tergantung dari lambemu nanti ya. Nah, itu. Takut serang Gufron, bocil-bocil Ronaldo. ini Iya. adalah episode pertama kamu. Kita tunggu Benar prediksi-prediksi kamu ke depannya Siap. nanti ya. Siap. Kalau misalnya ada serangan-serangan dari netizen ya salahmu dewe. Ya, saya akan menjaga mulut saya. Karena itu sudah terjadi sama sebelah kamu. Ada Bung Beta tuh. Langganan nih, Ya, langganan. Lebih ya. berpengalaman ya. Ya, siap-siap ditanyai apa kontribusimu buat negaramu. Iya, saya baca itu. Ronaldo Saya udah baca. ngasih apa kontribusimu buat negaramu? Saya baca itu, saya Jawab baca ya. itu. Pajak Mas, pajak STNK. Hah? Makan di gacuan itu ada parkir, itu kontribusiku. Tanyai kontribusi buat negara. Aduh. Sebenarnya yang kita omongin itu fakta semua menurutku Bang. Cuma mungkin intonasinya itu orang Indonesia nggak terima dengan itu. Maunya ngapunten banget Mas Ronaldo. Harus maaf Mas Ronaldo. Udah. Nggak usah. Mas Ronaldo cuma 0 Piala Dunianya. Harus itu. Harus seperti itu yang diterima masyarakat itu. Nggak Harus bisa menyembah ya. mereka keras-keras Kamu ya. sampai dibilang beras, golek beras. Iya, bener. dan itu akan saya parodikan kalau Ronaldo nggak lolos. Ya. Saya akan ke sawah nanti, saya akan mengambil padi gitu. Untung aku kelompatan sama dua hal ya, baru sama Beta. Yang sebelahnya Beta ini loh, kok ketir-ketir kayaknya. Oke, Enggak. apa kabar Kak? Mental siap ya? Siap. Soalnya kan kalau konten ini ada apa-apa sama Beta, aku bisa di crop ini loh. Iya. Kalau saya nggak bisa ya. Kamu nggak bisa di crop. Nggak apa-apa. Di kalanganku semua menganggap Bung Beta itu lucu kok. Oh, Ya. kok lucu kok? Oh, terpaksa. Lo kan sebagian orang kan Sebagian orang ya. Nah, berarti. sebagian orang nih kan haters nih kan. Iya. Yang dukung Ronaldo. Tapi kalau untuk yang mukanya manis-manis sipit-sipit kayak aku nih menganggap Bung Beta ini lucu. Gemoy, Ya. gemoy. Tapi pertandingan hari ini kayaknya juga lucu sih sebenarnya. Iya. Ya kan, karena prediksi-prediksi Beta juga salah ya Beta. Ya, jelas salah. Tapi kita lihatlah untuk pertandingan pertama di hari ini guys, mulai dari Australia versus Egypt yang berakhir dengan penalti. Jadi gimana menurut kalian dengan skor 1-1? Sebenarnya kemarin itu prediksinya kayak gimana sih kalian ini? Prediksi. Kalau dari saya kemarin jelas menjauhkan Australia, kalau nggak salah mulut saya yang Sompral itu. sampah ini ngomong Australia 3-0 kalau nggak salah. Tapi ternyata faktanya berimbang ya. Maksudnya faktanya sangat 1-1. berimbang sehingga bisa berlanjut ke adu penalti dan saya salvok dengan penaltinya salah itu tadi ya. Panenka indah sekali.
Tapi ya ini kekuatan Asia berarti udah habis sampai di Australia. Iya, betul. Bener. Udah headlinernya sudah Australia, sudah out. Udah nggak ada harapan Sudah untuk nggak ada Asia ya lagi, untuk yes. Piala Dunia tahun ini gitu. Sebenarnya media-media luar kan goreng banget kan. Negara-negara Asia ini udah seimbang nih sama Eropa. Tapi ya Karena mereka cuma melihat apa yang Jepang lakukan ya. Apa yang Jepang lakukan dan banyak fans yang support Jepang. Jadi kayaknya lupa kalau di negara-negara lain masih Kurang. ketinggalan. kayaknya. Ketinggalan Australia banget. termasuk itu. Kalau dari Oka sendiri gimana kah? Kalau ngomongin Australia Mesir, selain Bung Beta jagoin Australia, seharusnya Kalaya kan pasti di atas kertas jagoin Mesir secara faktor pemain, secara line up. Cuma ternyata satu-satu ini cukup mengejutkan. Ya di luar pertandingan yang sangat bosenin, tapi inilah Piala Dunia ya. Maksudnya tim yang seharusnya sangat jarang sekali ketemu, mungkin bisa puluhan sampai ratusan tahun mungkin itu tidak bertemu. Ini terus akhirnya dipertemukan di Piala Dunia yang sepertinya ini mereka tuh hanya bertemu seperti kayak friendly, tapi atmosfernya Piala Dunia. Jadi sepanjang 90 menit, ketambahan jadi 120 menit, sebenarnya ini partai yang membosankan, tapi ya inilah salah satu partai Piala Dunia. Ada yang seru, ada yang Dan dari Piala Dunia atau permainan yang kemarin ini kita akan lihat untuk formasi timnya seperti apa ya yang diturunkan langsung oleh Australia dan juga Egypt. Ini dia pemain-pemainnya. Dan kalau dilihat dari skornya, gimana nih? Gufron. ya seperti prediksi pada umumnya Salah pasti jadi man of the match karena dia salah satu pemain yang berpengalaman ya Kak ya. Kak, mau pikir aku dikasir. Kaget. Mengetaris aja Mas Baru. Kelihatan anak baru banget. Hari ini kita sitkom ya. Gimana Gufron? Ya itulah Salah jadi man of the match. Emang mainnya kemarin sangat ngeyel, ngasih-ngasih terupas-terupas dan ya terbukti dari penalti Panenkanya sangat-sangat tenang dan penentu kemenangan juga menurutku. Jadi ya gitulah Kak. Gitu ya. Oke, kita langsung lanjut aja ya dari babak pertama gitu kali ya. Dari babak pertama itu nggak lama loh dari mulai. Menit ke-13 Mesir udah langsung nyetak gol. Ini kayak kembarannya Beta ini rambutnya podo Ini gitu. saya blonde aja ya bentar lagi. Gimana Beta? Ini Dari gol yang pertama dilakukan sama kalau Amam. lihat dari menitnya berapa? 13. 13. Itu berarti cukup cepat ya. Jadi mereka udah ngambil inisiatif nyerang sejak awal karena mereka punya lini depan yang lebih bagus di sana. Ada pemain-pemain nama besar seperti Marmos, Salah, dan juga ada Abdel Hamzah Karim tapi di cadangan itu. Dan dialah yang mencetak gol pada kali ini. Oke, kita lanjut aja. Kita lanjut ke babak kedua aja langsung ya. Dari babak kedua ini ada Australia yang mencetak gol selanjutnya di menit ke-55. Next time banget loh ini. Jaraknya jauh kah? Ini Yes. Salfok dengan rambutnya Irvin ya. Dia jadi Fashionista. Dia orang-orang yang rusak motor rental di Bali ya. Nah, ini benar. Boleh-boleh canggu ya? Boleh-boleh canggu. Boleh-boleh canggu. Ini on goal masuknya ya Bang ya? On goal. Oke, masuknya on goal. Jadi. Dan akhirnya karena skornya imbang sampai akhir, adulah penalti. Ya. Nah, ini nih yang seru nih. Saya lihat tadi di highlight sebenarnya penalti aman semua, tapi ada satu pemain Australia yang kena mistar. Itu kayaknya menjadi pembeda akhirnya menentukan hasil melaju untuk Egypt ya. Soutar yang kena mistar tadi ya. Oke. Terus untuk ini tendangan yang lainnya gimana? Maksudnya gini, kemarin itu banyak orang yang menjagokan Australia gitu sebenarnya ya. Tapi akhirnya di lapangannya sendiri Mesir Ya, situ tadi kekuatan menurutku orang-orang Mesir memang lincah-lincah ya. Banyak pengalaman Eropa di situ. mungkin karena kebiasaan dari zaman dulu udah membangun ini ya. Piramid. Sudah tua banget Mbak itu kakek nenek moyangnya. Ini generasi yang Kalau di males-males Australia ini harusnya. nggak ada, kan nggak ada sejarahnya mereka kan. Tapi sebenarnya yang menarik itu di waktu extra time si Australianya sebelum selesai di menit 120, Australia itu sempat ada pergantian pemain goalkeeper. Oke. Jadi goalkeeper utamanya si Patrick Peach itu digantikan oleh
kiper senior itu Matt Ryan yang mungkin dinilai oleh pelatih Australia seringkali bisa menggagalkan tendangan penalti. Jadi dia masuk di sekitar menit 118 mungkin. Nah, nggak lama lalu ada penalti. Lucunya dia berjudi dengan itu, si Matt Ryan-nya tidak mengesave satu tendangan penalti sama pun. sekalipun. Jadi Bentar. Coba ulang guyumu ya, Pak. Itu ketawa orang-orang ini kan, sultan-sultan gitu. Oh, jadi setiap itu uang menarik. kemana-mana ya? Gitu. Lanjut lagi, Kak. Ya itu, jadi perjudiannya gagal di situ. Tapi kalau dari segi permainan sebenarnya Australia sama ya seperti yang sering kita lihat di Piala Asia atau waktu Cup Asia yang lain, even lawan Indonesia pun Australia cara bermain Australia seperti ini, mengandalkan bola panjang, direct ball ke depan, bola-bola atas, manfaatin tinggi pemain. Itu aja sih sebenarnya. Jadi sangat membosankan karena mungkin dari Mesir tidak berkembang permainannya. Tadi juga lihat dari Omar Marmus juga ratingnya juga jelek. Yes. Lalu Australia juga bukan tipikal bermain yang sangat kreatif gitu. Jadi cuma lempar bola ke depan, crossing itu aja sampai pada akhirnya extra time dan penalti. Penaltinya pun bukan penalti yang gimana ya, yang menegangkan seperti Maroko Belanda ya. Seperti Maroko Belanda. Jadi ya penalti like-nya friendly. Kayaknya nggak ada pressure ya. Nggak ada pressure, benar. Jadi hitungannya ya ini salah satu pertandingan bosen ya untuk menuju 16 besar ya berarti ya. Betul. Jadi sebelum misalnya tahu lolosnya siapa, sebenarnya kayak Mesir mungkin kalau lolos menjadi indah untuk Muhammad Salah, kalau Australia lolos menjadi indah untuk perwakilan Asia masih ada. Gitu aja sebenarnya. Yaudah, that's it aja gitu ya dari permainan ini. Jadi kita lihat langsung aja lah guys untuk match stats-nya tuh seperti apa dari pertandingan kemarin. Ya memang kita sudah datangkan Gufron ini ahli statistik ya. Astagfirullah. Badan statistika. Iya, BMKG. Ya dilihat dari expectation goal-nya udah jelas ya. Mesir udah unggul jauh 1,17 dari Australia 0,59. Jadi secara peluang itu banyak di Mesirnya. Cuman nggak tahu ya, aku nggak lihat jujur. Punten jangan dihujat, lihat. Udah anak baru nggak ngelihat komen statistik. Kamu kayak anak UNESA presentasi dong. Demo sana. Ya dari shot targetnya Mesir unggul 4, Australia 1. Secara possession juga mainnya Mesir sangat menguasai pertandingan. Jadi ya sangat bisa diprediksi kalau Mesir akhirnya lolos di babak selanjutnya. Oke, jadi kalau dari statistik begitu ya, Bapak dosen? Ya. Ya udahlah pertandingannya gini-gini aja untuk pembuka di tanggal 4 Juli ini ya, 4th of July, Amerika. Aku pikir hari ini akan ada Amerika loh, ulang tahun kan. Ya, terus dapat hadiah gitu kan. Mereka kan kapan besok ya? Apa? Amerika. Belum, masih kita tunggu tanggal mainnya. Tapi lihat juga untuk permainan yang lainnya di hari ini guys. Ini nih alasan kenapa saya dan Oka pakai baju ini. Bobo. Argentina dan Cape Verde. Saya kasih panggung dulu untuk pendukung Argentina. Bung Beta. Pertama kita kasih tepuk tangan yang tulus untuk Cape Verde. Banyak yang bilang kalau Argentina meremehkan sepanjang laga atau kurang mematikan permainan dari awal alias skill the game. Karena sebenarnya Cape Verde yang ternyata sangat solid sekali di belakangnya. Menurut saya Cape Verde sama seperti mereka di waktu musuh Spanyol. Bedanya sekarang ketika mereka berani melakukan serangan, akhirnya ya jebol juga gawang Emiliano Martinez. Dan ini cukup laga yang membuat saya stres di pagi hari tadi. Jadi saya harus meminta maaf pada saudara-saudara saya yang saya sering mulut sampah kemarin-kemarin ya. Ini merupakan tamparan dari Gusti Allah. Ketika ada komentar di konten saya, ini tanda supaya Argentina tidak takabur, itu saya pin langsung itu. Itu kebenaran itu. Bahwa ini harus Anda berhati-hati. Akhirnya mereka ketemu tim yang spesial. Menurut saya Cape Verde ini spesial. Sehingga bisa menahan sampai 90 menit lalu lanjut ke extra time itu sangat spesial Cape Verde.
Tapi Biasa kita aja. lihat Saya be humble aja. di Humble sekarang udah Iya, jadi humble ya. udah jadi tamparan ya. Be humble. Oke, kita lihatlah ini untuk pemain-pemainnya dari line up antara Argentina dan juga Cape Verde tadi pagi, guys. Hasil ini tuh juga sekaligus matahin ya kalau misalnya Argentina berada di sebuah bagian yang gampang ya. Betul. Iya. Sebenarnya semuanya nggak bisa dianggap remeh di semua di Piala Dunia, sekalipun Tanjung Verde yang mungkin penduduknya cuma 5 juta, 500 ribu, 500.000 lebih ramean Surabaya. Nah, Sak 500.000. ketintang itu. Gitu. Unesa mana? Temenan dari Unesa Rek. Bisa lagi. Jadi mungkin bukan Argentina yang meremehkan, tapi memang Tanjung Verde-nya yang bermain sangat luar biasa. sih. Bener. Iya. Dan memang yang paling keren banget yang jadi trending topik atau MVP-nya adalah kipernya ya. Yes. Fozina. Lagi ya, Fozina save. Ada satu save di mana waktu free kick itu tadi ya. Hmm. Ketika dia tahu Messi tahu Fozina belum siap di sisi kanan kosong, dia tendang ke kanan dan Fozina masih bisa nepis. Itu Keren. Masih terbang. amazing Keren. itu. Itu mungkin alasan kenapa dia selama ini jadi tukang listrik. Tukang listrik. Gitu loh. Sangat-sangat cepat. Gitu. Kayak The Flash ya. Iya flashing bener, itu. karena Sangat sering flashing berurusan itu. sama ngefong-ngefong itu ya. Kita lihat untuk babak pertamanya dari pertandingan yang satu ini guys. Nah inilah ini. dia pertandingan dari babak pertama ya. Gol pertama Gol pertama Messi. luar biasa itu. Iya. Ini otomatis dia sudah bikin gol sejumlah berapa berarti totalnya? 7. 7 menyamai dengan rekor Piala Dunia dia dalam satu kompetisi di sebelumnya. Iya. 7 gol itu. Kalau lihat dari skemanya benar-benar sempurna ya. Itu Ya. dari belakang umpan dari Lisandro Martinez Lisandro yang ya. yang sering dia lakukan juga di MU. klub, heeh. Di MU. di umpan yang ke depan, kontrolnya Messi juga 100/100 itu nilainya. Langsung ya udah nggak bisa diapa-apain itu. Ya tipikal Messi lah yang Iya, umpan. tipikal Messi. Dia tuh sebelum assist ini itu 30 detik itu dia scan backnya. Itu kan dia kan dari kanan kan. Dari kanan terus ngiri dia. Nyari posisi kanan kiri terus Lisandro Martinez lihat umpan direct kontrol gol. Setiap tolehan Messi itu pasti ada maknanya ya. Betul. Dia nggak sekedar tolah-toleh aja ya. Kan sekedar zikir ya. Bukan, Ya, itu Bukan seperti orang nyebrang ya. itu tadi Itu ada maknanya. sering Dia nyebrang dan scan. ketintang. Ketintang lagi-lagi ya. Untuk cek dulu untuk gol selanjutnya juga. Nah, yang ini dilakukan oleh merupakan proses. Cape Verde nih. Ini Nah, sebuah proses yang luar biasa ya. Gimana Bung Oka melihat gol ini? Tadi melewati 2 nutmeg. nah satu poin lagi misalnya kayak Tanjung Verde nggak bisa ada faktor yang maksudnya Argentina bukan meremehkan Tanjung Verde adalah 2 gol Tanjung Verde itu semuanya gol bagus. Yes, Ya, betul. bagus. Bukan hasil dari error atau Betul. error Iya, atau iya, Semua lain-lain gol ya. bagus. Memang real Iya, goal iya, ya berarti ya. Betul, betul. Mhm. Dan itu yang bisa jadi apa ya, pukulan juga sebenarnya untuk Argentina gitu loh. Ya, Karena betul. Argentina merupakan negara yang besar Ya. banget. Ya itu lambe-lambene Bung Beta iki loh. Itu menjadi apa istilahnya wake up calls ya. Oh, Buat- enak. Wake up calls karena di selanjutnya mereka ketemu Mesir. Mhm. Setelah Mesir ada kemungkinan Kolombia yang itu juga negara yang kuat juga, mereka sesama Amerika Selatan. Semoga ini seperti detail-detail seperti ini lebih diperhatikan lah. Mhm. Dan kita akan intip juga untuk gol-gol selanjutnya nih guys. Ini gol Ya. dari Martinez. Lisandro Martinez. Lisandro Martinez benar-benar bermain oke ya. Aha. Terlepas dia ke nutmeg tadi, dia udah bikin 1 gol 1 assist. Assist. Luar biasa. Itu pasti merupakan didikan dari Lord Maguire. Wah, Lord mantap. Maguire itu bangga. Maguire Saya lagi. bangga saya yakin Maguire lihat Lisandro Martinez di sini. Dan selanjutnya untuk gol yang lain. Wah, ini nggak Iya. kalah indah ini. Gol R2 kotak ya dari Tanjung Dua kotak. R2 Dari kotak sisi placing pojok kanan atas. Ini counter attack ya kalau nggak Betul, salah. betul, betul, Counter betul. attack terus masuk cutting set R2 kotak gol. Ya backnya sih ngantuk sih kayak yang kanan Iya, itu. ini benar-benar out of nowhere ya karena memang nggak expect dia akan langsung Ya langsung cutting syuting. set dari sana. Nggak ada nutup syuting apa-apa, dia dibiarin nyuting akhirnya gol. Ya, Kalau- ini layak ini. Iya. Calon nominasi Gol terbaik. gol Gol terbaik. terbaik ini. Piala Dunia. Mm-mm. Dan setelah dia mencetak gol ini tadi benar-benar senyap fans Argentina. Ya. Keributannya ada Panik. di Cape Verde dan si Lopez Cabral ini dia mencari pacarnya di di tribun. Tadi sempat kebingungan akhirnya ternyata masih beli lumpia kan di tengah. Akhirnya mendekat. Lumpia GBK. Itu saking emosionalnya si Lopez Cabral mencetak gol seindah itu.
Dan ya ini semoga masuklah di nominasi. Setidaknya kalau ada goal of the week harusnya ya di Piala Dunia ini in. 100% in ini. Banget, betul. Tapi sayangnya dari gol yang terakhir dilakukan oleh Cape Verde disusulah lagi sama Argentina yang akhirnya membuat Cape Verde harus berpulang di hari ini. Yes. Ini adalah gol terakhir yang dilakukan oleh Argentina. Gimana, Bung Kusan? Bungkusan. Ya gol dari corner ya, sama seperti gol sebelumnya. Itu deflect tangannya pemain Tanjung Verde ya. Sundulan dari Christian Romero kena tangannya, itu dianggap deflect, on goal, akhirnya gol di pojok kiri bawah. Dan terjadilah gol itu. Dan terjadilah gol. Nah, kalau untuk match stats-nya sendiri, kemarin kan kita udah ngeliat tuh ya, menurut Opta Analyze-nya perbandingannya itu seperti apa ya, prediksinya. Dan ternyata ini adalah hasil dari match stats yang dilakukan tadi pagi nih. Nggak beda jauh yang gimana-gimana juga gitu loh. Dari ball position udah pasti kalah kualitas pasti tim yang lebih superior pasti terbiasa untuk menguasai pertandingan, dia menguasain bola. Tapi kita lihat dari shots yang dilakukan oleh Cabo Verde, 16 shot dan 5 shots on target. Berarti kita walaupun misalnya kita nggak nonton, kita bisa kebayang kalau sebenarnya Cabo Verde sepanjang pertandingan 90 menit dia melakukan perlawanan. Gitu. Mungkin dia tidak bisa memenangkan lini tengah ya, tapi dengan mungkin dari sisi flank, dari langsung direct ke depan, dia bisa membahayakan juga, bisa mengkocar-kacir pertahanan Argentina. Gitu. Dan kalau misalnya bisa dibilang hari ini ada 3 pertandingan, ini nih yang paling seru. Betul. Ini mungkin pertandingan 32 besar paling seru ya. Oh, ada lagi nominasinya ya. Iya, kalau nominasi saya ini tadi. Dia tuh tim kurasi AMI Award koyo. Nominasinya Ake. Dan untuk shots on target, ini aku sedikit meresahkan dari pergantian pemain Argentina yang kayaknya nggak ngefek apapun ya, apalagi si Julian Alvarez ini. Ini aku dendam pribadi aja, dia harganya mahal banget, tapi di 4 pertandingan dia main nggak ada kontribusi satu pun. Tapi setuju loh, Julian Alvarez dari pertandingan pertama sampai sekarang belum menunjukkan dia pemain yang mahal ya. Iya. Alasan kenapa juara dunia Argentina 4 tahun lalu itu karena ketika Lautaro tidak perform, si dia perform. Ini di tahun ini malah yang perform malah Messi aja. Lautaro juga, ya kemarin dia 1 gol penalti lah, cukup naikin mental dia. Tapi setelah itu si Alvarez ini benar-benar tidak terlihat sama sekali. Tapi yang aneh, orang-orang itu justru malah tanya, kok Lautaro sih yang dipasang? Mereka nggak ngerti kalau Lautaro, Messi itu butuh sosok seorang Lautaro. Karena Lautaro mau ngerjain pekerjaan-pekerjaan kotor. Dia walaupun striker, dia ngalah egonya dia. Demi Messi dia mau bertahan, dia mau rebut bola, dia mau jemput bola agar Messi itu jadi kosong gitu. Betul. Imagine kalau dianya nggak kayak gitu, mau kayak gimana nih Argentina gitu. Betul. Itu salah satunya. Dan juga dia menjadi kunci juara Copa America di 2024 kemarin, Lautaro juga. Itu semakin cocok. Tapi ya ini kita masih menunggu aja sih. Ketika Messi dalam kondisi di mana dia kena pressure, dia peluang dia nggak masuk beberapa kali ditepis. Ini siapa yang mau perform? Harusnya kita udah. Ya, ini alarm lah buat Argentina ya. Ini alarm buat Argentina. Tapi apa mungkin itu sebenarnya point of yang lain sejago itulah Fosinha itu sebenarnya. Iya, bisa faktor itu. Si tukang PLN itu. Jadi kamu nggak usah terlalu bela-belain Messi deh. Kalau nggak serang. Boleh lah sekali lagi kita kasih tepuk tangan untuk pertandingan kedua di hari ini. Nice. Apapun hasilnya, Cabo Verde memenangkan hati rakyat. Mantap banget. Saya nggak datang nih kalau di Cabo Verde menang itu, Pak. Iya. Kebayang nggak sih? Mata udah kosong. Kebayang nggak sih kalau tadi Cabo Verde yang menang, apa yang akan kamu lakukan di hidup ini? Itu meledos itu internet. Meledos. Beras berhamburan tapi untuk fans Ronaldo. Ternyata Tuhan masih sayang kok sama karirmu. Masih sayang, setidaknya adalah. Saya hanya akan soft spoken kalau finalnya Spanyol Argentina. Itu saya soft spoken. Kalau finalnya bisa Spanyol. Tapi apakah dan akan seperti itu? Nggak ya, tahu ya. Donald Trump nggak mungkin adil ya. Kita langsung lanjut aja lah untuk pertandingan terakhir di hari ini antara Kolombia dan juga Ghana. 1-0 untuk Kolombia. Ini luar ekspektasi nih. Saya kira skor akan banyak ya. Kemarin prediksi udah ngawur.
Ternyata cuma predik- 1-0 menit 14 lagi. Astagfirullahaladzim. Prediksimu berapa kemarin? Prediksi 4-0 saya. 4-0. Dan ternyata Lah, cuma Iya, 1-0. kalau kita lihat di pertandingan menit 14 sudah gol kan meyakinkan ya untuk Harusnya 3 lanjut. lah. Iya. Nah, tapi Ternyata ternyata setelah itu wah berjalan deadlock sekali ya. nah, coba kita ya. Nanti kita akan menganalisis nih untuk menit-menit selanjutnya. Dilihat dulu lah dari line up pemainnya itu seperti apa. Yuk. Nah, menurut kalian dari sini, apa yang membuat akhirnya Kolombia cuma 1 aja? Ya, kembali ya sebenarnya Kolombia dari pertandingan dari group stage sampai sekarang sebenarnya bermain selalu menguasai pertandingan. Tapi dia tidak pernah bisa menyelesaikan peluang demi peluang. Yes. Jadi dia itulah salah satu mungkin jawaban di mana Kolombia tidak pernah menang dengan defisit angka yang cukup Iya. lebar. Istilahnya mereka tidak bisa kill the game. Padahal setiap pertandingannya Kolombia selalu berusaha untuk menguasai pertandingan. Jadi belum adanya titik terang di mana mereka tidak punya center point di kotak penalti. Mereka nggak ada selepas mungkin Falcao ya terakhir ya. Iya, Yes. Falcao. Falcao terakhir. Jadi mau itu mereka masih mengandalkan Luis Diaz dan James Rodriguez yang notabene mungkin lebih bermain lebih fluid. Jadi untuk target Target ini, mainnya. untuk goal scorernya ini mereka masih kesusahan. Oke, jadi itulah the reason why kenapa akhirnya skornya cuma 1-0 gitu aja ya. Sebenarnya untuk Ghananya sendiri, kalau aku baca komen-komennya banyak yang menyayangkan juga loh untuk Ghana. Iya sih sebenarnya. Kalau dari segi squad sebenarnya Ghana tidak buruk-buruk banget. Apalagi punya pelatih yang juga Oke. pengalaman Mm-mm. kasih Carlos Queiroz itu. Cuma ya kembali Ghana ini bermainnya mungkin lebih defensif ya dari lawan Inggris juga dia defensif yang sangat rapat, dia coba kunci low block, tapi untuk menyerangnya dia agak kesusahan. Dia cuma mengandalkan Semenyo. Mhm. Yes. Sisanya nggak ada teman lagi nih Nggak yang ada teman lagi yang selain itu. setara dengan Semenyo ini. Semenyo. Untuk di depan Jordan Ayew ya sudah habis Sudah lah cukup kayaknya. senior ya, bisa. Udah habis lah kayaknya. Jadi regenerasi Ghana ini belum ada lagi. Oke. Mungkin dia harus belajar dari tim Afrika seperti Maroko nggak sih? Maroko. Iya, iya. Ya. Maroko nanti main Ya, loh, nanti iya, malam. main Kita akan dalam intip-intip kompetisi. aja lah untuk tugasnya BG ya. Siapa itu BG? Nah, Bung Gufron. Astagfirullah. Karena sekarang waktunya kita masuk ke analyze-nya nih untuk pertandingan tadi pagi guys. Pertandingan terakhir. Nggak pagi sih, siang ini harusnya. Ini siang setelah Argentina tadi. Betul. Gimana BG? Buset. Ini gol pertama ya. Mm-mm. Dan satu-satunya. Mm-mm. Cut inside. Cut inside nggak sih ini gol? Sorry aku nggak nonton ya guys. Mana? Habis di Argentina ya Mas? Iya habis di Argentina. Sama, saya juga habis di Argentina. Crossing Stamina golnya katanya. siapa namanya? John Arias. John Arias. Ya. Ini berhasil membuka pertahanannya dari Ghana yang Mhm. rapat. Akhirnya gol dan setelah itu nggak ada gol lagi. Mhm. Kedua negara ini sama-sama main hati-hati, Mhm. saling serang juga. Jadi ya gitu. Akhirnya 1-0 doang, nggak puas sih. Langsung kita lihat untuk selanjutnya nih. Oh ini dianulir. Ini 1 gol dari Kolombia ya? Ya. Offside ya? Offside-nya Luis Diaz ya. Wah, Luis Diaz nih. Oke, dan kita Mengkaji langsung seorang aja Luis lanjut Diaz. ke Opta Analyze-nya kali ini. Nah, ini dia perbandingannya yang sebenarnya sangat amat jauh sekali karena dari shotnya sendiri Anjay, 20 loh. 28. Jauh. 8. Gila. Jadi Ghana ini terlalu fokus bertahan, terlalu kompak bertahan. Dia lupa cara menyerang gimana. Lupa cara menyerang. Lupa cara nyerangnya gimana. Dari shot, Nggak dapat shot on target nol. lagi. Shot Iya, on target ampun. 0 itu dia udah Gitu. Kalau possession ya Kolombia wajar lah menguasai. Mhm. Segi permainan tuh Kolombia tuh sebenarnya nggak yang buruk ya. Berarti kan dia juga finalis ini ya CONCACAF kalau nggak salah. Copa Amerika terakhir. Ya, Sorry, Copa Amerika Copa terakhir. Amerika, sorry, Bersama finalis lawan Copa Amerika. Argentina. Heeh. Jadi Comebol. sebenarnya secara permainan nggak perlu dilakukan lagi, tapi ya itu dia nggak ada focal point di tengah. Jadi kalau misalnya dari pertandingan pertama sampai sekarang itu kita lihat pencetak golnya selalu
bukan striker. Ya. Entah itu Luis Diaz, Itu bahkan uniknya sampai di sana. Daniel Munoz yang cuma sebagai wingback itu sudah 2 gol. Ini lagi John Arias ini gelandang. Jadi strikernya ini belum ada yang cetak gol. Humble mungkin. Untuk melihat Taji Luis Suarez itu yang di klub, di kadang-kadang dia pemain yang cukup banyak, produktif, tapi di negara belum terlihat ya. Ini malah cadangan ini. Ini malah di sini cadangan. Padahal kemarin ketika kita bikin prediksi, Suarez akan main itu. Tapi ya tidak terlihat lagi-lagi. Dan that's it guys, itu adalah pertandingan terakhir di hari ini yang artinya 16 besar sudah akan dimulai. Ini adalah tim-timnya, match-matchnya, kita lihat bracketnya 16 besar yang dimulai pada tanggal 5 Juli nanti ya. Gimana? Apakah ini adalah bracket yang cukup adil? Kira-kira mana nih pertandingan-pertandingan yang ditunggu-tunggu, digadang-gadang seru banget? Nah, Atau mungkin ngantuk lah. Mulai dari Oka dulu aja deh Kak. ya kalau ngomong adil nggak adil, pasti ada nggak adilnya. Apalagi kalau dari bracketnya Argentina, orang selalu merasa Argentina ini pasti terlalu mudah. Tapi ya kembali nih, Cape Verde tidak semudah itu ternyata ya kan. Iya. Tapi itu Mesir loh. Nah, makanya ini kita juga nggak bisa meremehkan Mesir, walaupun sebenarnya kalau dibandingkan yang lain secara di atas kertas memang yang paling dimudahkan adalah Argentina. bracketnya Argentina. Tapi kalau kita ngomong adil nggak adil, sebenarnya dari format FIFA awal itu udah nggak terlalu adil karena kan juara grup dan runner up grup itu bertemunya ada yang tidak langsung runner up, ada yang tidak bertemu langsung dengan juara grup lain. Begitu juga dengan juara grup misal A belum tentu akan langsung bertemu dengan runner up grup lain. Ada yang bertemu peringkat ketiga. ada yang bertemu peringkat ketiga. Jadi dari situ sebenarnya Bikin udah kompleks ya. udah kompleks. Tapi kalau dari sini ya itu sih sebenarnya yang lain juga ada kesulitannya masing-masing, kecuali memang Argentina yang harusnya ya 75% dia harusnya Harus udah lolos ya. harusnya paling enggak udah sampai semifinal nih. Gitu. Kalau yang lain ada Itu kesulitan saya yang first masing-masing. man curse-nya Portugal Spanyol itu kayaknya layak ditunggu. Tapi kayaknya ini adalah menjadi langkah terakhir dari para negara tuan rumah nih kayaknya. Bener. Tapi kita kayaknya melihat dulu deh dari ini Bung Beta dengan mulut sampahnya ini. Ya sebenarnya kalau dilihat dari Bagan tadi, Bagan. kurang menyangka ya, Jepang tidak ada di sana, Iya. Belanda nggak ada di sana, Bener. Jerman Jerman. kurang-kurangnya harusnya di 16 besar bisa lah. Ternyata juga Jerman tanggung jawab, baju Jermanku baru nyampe kamu pulang. Kurang itu ajar. Padahal ya untuk di ironi. salah umatnya baju yang paling sering dipakai itu walaupun Jerman. berbeda-beda host Jerman loh. Jerman ya. Paling sering ya. Beli yang paling baru Ya, itu modelnya. faktanya emang paling bagus nggak sih Jerman Ya ini? karena ini aja Iya, namanya. Banyak selera orang yang selera dengan jersey-nya gitu. Iya, kurang ajar kampret. Jerman harus out, Jepang harus out itu. Fokus wow. merch kayaknya. Tapi Jerman. ya, ini merch apa jersey-jersey yang kita pakai sama host-host di sini itu pada pulang loh. Oh iya. Iya. Curiga, Ini juga curiga Iya, ini banget. pulang bareng bahaya nih. Pulang bareng. Ini yang kita pakai adalah tim-tim yang didukung Bung Beta. Pulang bareng saya makan terong aja. Nggak nyari beras lagi. Oke, kita akan lihat bracketnya lagi ya. Dari siapa namamu tadi? Gufron. Kamu juga lupa gitu namanya. Gufron gimana Gufron? Iya, aku sih menarik yang sisi kanan ya. Nanti mungkin Brazil itu lawan Norway. Norway. Nah itu ajang pembuktian juga si siapa namanya strikernya itu Haaland buat membuktikan negaranya bisa lolos di babak lebih jauh atau enggak. Sedangkan Brazil kemarin mainnya ya gitulah tipikal Ancelotti ya, sangat pragmatis, defend counter attack yang lawan Jepang tuh akhirnya ya nggak tahu ini lawan Norway ini gimana caranya si Ancelotti memanfaatin lini depannya karena tengahnya sangat bolong karena Casemiro udah tua, diajak sprint nggak bisa kemarin, jadi ya gitu.
langsung prediksi. Belum. Oh, prediksi. Ke susu. Udah, yang untuk bracket ini dulu aja. Karena kan emang selama pertandingan di Piala Dunia kali ini 2026, negara-negara yang selalu di-highlight itu sekarang itu adalah Norwegia dengan Haaland-nya, ya kan? Betul. Dan akhirnya ini mereka harus ketemu sama ngelawan Brazil. Brazil. Itu salah satu Brazil. negara yang sangat kuat juga. Kemudian Argentina dengan Messi-nya yang harus melawan tadi dengan Mesir. Mesir. Gitu. Ronaldo, ayo Beta, Ronaldo, Ronaldo dan Spanyol. Spanyol. Gimana nih, Bung? Saya lebih seneng Bruno melawan Pedri aja sih. Lebih halus ya ngomongnya sekarang ya. Lebih halus dulu. Tapi semoga itu pertandingan yang layak tanpa ada kontroversi atau apapun. Itu menarik dilihat. Itu dua kekuatan besar Eropa sekarang ya di Spain dan juga Portugal ya. Nah, betul. Di sisi Tapi kiri ini. Prancis juga lagi digadang-gadang juga loh. Prancis tadi sama Prancis siapa ya? ini Prancis akan main paling cepat ya. Paraguay ya? Main-main cepet. Nanti maksudnya. Main Kita paling lihatlah ini gimana pertandingan-pertandingan selanjutnya, karena kalau misalnya dari 4 negara yang lagi hits banget diomongin ini, yang masuk selanjutnya di tanggal 5 Juli itu ada Prancis versus Paraguay. Tapi sebelum itu di jam 00.00 itu persis ada pertandingan pertama di 16 besar antara Kanada versus Maroko. ya. Dengan line up-nya yang sudah tersedia di layar kaca Anda pemirsa-pemirsa. Bagaimana nih, Bung? Ini Maroko beberapa pemainnya udah ada kabar pindah ke klub top Eropa ya. Iya. Semoga mereka masih fokus. Mhm. Jadi ini kayaknya secara di atas kertas statistik ya Maroko lebih unggul lah. Maroko harusnya lebih Maroko unggul bisa ya? lagi sampai fase selanjutnya. Oke, kalau untuk Bung Oka, Dengan Sama squad sih, ini Kanada menjadi tuan rumah pertama yang harus Pulang. pulang. Hmm. Nggak pulang sih, ya harus Ya. tetap di situ. berkemas. Ya, harus berkemas. harus Tetap di berkemas. situ Ya. dia. Harus Ya akhirnya berkemas. jual nasi bungkus tadi lo, lumpia. Kanada bermain apik selama grup stage sampai kemarin penyisihan 32 besar. Tapi tidak pernah ada sejarah kan ada lolos selanjutnya Nah, itu sebenarnya. betul. Sebenarnya Maroko juga, cuma Maroko terakhir bermain lawan Belanda sangat luar Manis. biasa. Oke. Karena kan juga dilihat-lihat gimana ya fans-fansnya Maroko juga jauh lebih banyak gitu ya. Kalau untuk kamu sendiri gimana Guf, Ron? Apanya ini? Prediksinya, belum prediksi skor ya, dari line up-nya dulu Iya nih. sih, Maroko di atas kertas pemainnya sangat pengalaman sih sebenarnya. Ada Hakimi ya, Hakimi, Iya, bener, ada Romain Mazraoui. PSG. Hah. terus strikernya juga habis dibeli Bayern, kayaknya secara di atas kertas pemainnya sangat pengalaman dan secara mental juga kayaknya dia bakal lolos dengan mudah sih. Oke, jadi untuk skor prediction ya, pertandingannya 1. Opta analyze dulu dong. Kelamaan nggak syuting iki Mbak Opta 5-2. analyze-nya. Yes. Lagi-lagi wajar. sesuai 5-2. dengan apa yang kalian omongin ya, Sesuai bahwa dengan Maroko apa itu yang jauh ini. di atasnya Kanada. Kanada. Tapi lihat dong, Kanada tetap yang tuan rumah. Ya, Yakin itu mereka juga ikhlas. Faktor yang harus kita lihat ya. Mungkin kita bisa prediksi seperti ini, tapi nanti pertandingan nggak ada yang tahu ya. Siapa Betul. tahu motivasi Kanada dan Pertandingan Jonathan milik Allah. David yang udah bikin hat-trick ya kalau nggak salah sih dia. Masih termotivasi untuk bikin gol lagi supaya tetap bisa mentereng di jajaran top skor. Who knows? Bisa Hidung jadi ini siapa? bisa jadi ini sangat panjang pertandingannya. Maroko memang menang tapi bisa jadi sangat molor gitu. Sampai Benar, penalti benar. lagi lah sampai inilah. Oke, langsung nih. Atau mau ditambahin lagi sama Gufron dan juga Oka? Udah. Udah, lanjut. Idem aja, idem. Idem. Iya, Oke, bisa. pokoknya kalau ada yang salah tetap ya ke Bung Beta. Prediksi skornya gimana nih untuk Kanada dan juga Maroko? Oka, aku Satu- catat nih ya. Aku penggantinya Iya. ready nih ya. 1-3 Untuk Maroko. oke, Sorry, aku terus Maroko. Beta Saya mulai dari skor yang imut dulu aja ya. berapa? 1-0 untuk Maroko. itu kalau salah bukan salah tapi humble jatuhnya. Jatuhnya tidak takabur lah, Pak. Gufron. 2-0 untuk Maroko. Wih, Gol pertama cepat, gol kedua menit akhir. Wah, berarti itu Sudah ada menitnya ya. sudah ada menitnya pun Itu sampai tim babak-babaknya lawan udah. biasanya berusaha gagal malah kebobolan ya Betul. biasanya. Oke, kalau saya 1-2 aja lah di antara bapak-bapak ini. 1-2 untuk Maroko. Kanada.
Marco. Maroko. Yang edgy dong, yang edgy Bisa. dong. Yang beda dong. Enggak lah, enggak mau. Kan aku naruh itu. Loh, Berapa? naruh harapan. Gitu. Langsung pertandingan selanjutnya yang udah digadang-gadang di bracket 16 besar antara Paraguay dan juga Prancis. Ini dia bagaimana Bung sekalian? Aku Bung kembung. aku belum menemukan alasan ya untuk Prancis tidak dijagokan sampai final ya, karena dia Iya. punya squad yang seperti ini yang Mhm, belum ada celahnya lah ibaratnya. Jadi bener. tidak ada satu alasan yang bisa mencacati squadnya Prancis di Piala Dunia kali ini. Apalagi timnya dia punya Mbappe bro gitu kan. Yang Iya. bener-bener jadi highlight polo dia. Mbappe Diktator. menjadi sangat sempurna karena di belakangnya ada, Ada asisnya. Michael Olise. Bener. Gitu. Kalau untuk Gufron, Apa? rumahmu di mana, Fron? Kok iso takok opo iki lho? Malu-malu sama Mas. Ya kayak sama kayak Bung siapa namanya? Sama nggak Prancis ini kayaknya jadi favorit finalis di Piala Dunia kali ini karena skuadnya depan itu mewah sekali, Mbappe, Olise, Dembele itu sangat bahaya ya. Apalagi Mbappe kemarin jerawatan ya, sempet. Opo? Di sini ya, Highlight di sininya. ya, ya. Iya loh itu kayak Itu kenapa ya? digigit tomcat itu kali. Aku baru tahu loh di Amerika ada Tomcat. Ada yang daerah Mississippi gitu mungkin. Ya. Catatan buat Paraguay juga kayaknya mainnya bertahan, ngandelin counter attack karena tengahnya kan sangat siapa itu namanya Rabiot itu juga sebenarnya gampang diakalin secara Yes. permainan. Cuman ya balik lagi Perancis sangat-sangat kuat dari segi attacking, jadi ya we'll see. Anjay. Ya, sih. Bung Beta nih, Bung. Gimana, Bung? Ya, ini harusnya nanti akan menjadi bahan evaluasi untuk Jerman. Gimana Prancis bermain melawan tim-tim Anjay. seperti Paraguay. Gimana Jerman kemarin Kalah. mereka kalah bukan hanya dari ini ya, mental juga kalah. Bahkan ngambil penalti pun nggak berani. Mhm. Dan di Prancis, soal kelemahan Prancis ada atau enggak, sebenarnya mungkin mereka minus di gelandang, nggak ada gelandang Iya. yang elit. Tapi kalau melawan Prancis, masalahnya adalah gimana cara mencetak gol lebih banyak dari mereka. Itu Iya, aja. iya, iya, Itu betul. aja. Itu mungkin PR untuk tim besar yang di bracket kiri nanti akan ketemu Prancis ya. Salah satu potensinya ya ada Portugal, Spain atau Belgia. Gimana caranya mencetak gol Lebih melebihi dari banyak mereka, Prancis. membuat 4 penyerang depan ini buntu, itu gimana caranya aja. Karena sebenarnya kalau ngomongin celah ya Rabiot, Tchouaméni itu bukan gelandang yang elit-elit amat, tapi di depan itu semuanya wah, itu gila-gilaan itu. Masalahnya ya, tiga orang itu buntu. Cadangannya masih Desire Dwi, Masih Desire Dwi, Barcola. Ya kita memperhitungkan Kante juga lah di sisa-sisa. Ada yang belum main loh. Iya, Bahkan Kante yang enak. belum Ryan menyentuh lapangan. Cherki. Ryan Cherki. Gokil loh ini. Itulah masalahnya adalah gimana caramu mengoutskor dari Iya, betul. French Prancis. tadi. Langsung kita ke ini aja lah, move ke Opta Analyze-nya kayak gimana untuk pertandingan nanti malam ya guys antara Paraguay dan juga Prancis. Waduh. Sesuai dengan prediksi Jauh. dari Bung ini 80%. bahwa Prancis akan di atas rata-rata gitu. 80,3%. Sedangkan Paraguay-nya 6,9%. Jauh. Jauh banget. Ini cuma perihal berapa gol gitu aja loh. Iya. Nah, Berapa gol, gitu. berarti kalau ini perihal berapa gol sudah tahu dong prediksi skornya berapa gol kira-kira. Mungkin dari Bung Gufron dulu. Kamu udah pikiran skor dari tadi ya. 3-0 sih. Dari tadi kamu banyak kosongnya loh. Iya. 02, 03. Iya, emang aku suka kosong Kak. Oh, kamu iya dari tadi syuting juga. Oke, Gufron, Beta. Ya, saya nggak ada kepentingan apapun. Saya 4-0 Koundé bikin gol itu aja. Oh. 4-0 nggak ada. Saya ini Paraguay menang ya nggak ada yang mau hujat saya. Nggak ada saya kepentingan emosional dengan Prancis dan ante-anteknya saya nggak ada ya. Kayaknya akan pesta gol ini nanti. Oh, enak. Oh, Kak gimana, Kak? Salah satu faktor Paraguay lolos ke sini kan sebenarnya karena Jermannya yang sangat-sangat jelek. Ya bukan berarti Paraguay jelek, tapi Wih, sangat beras. sangat jelek Nah, banget si Jerman ini.
Tapi ini Prancis bos. 0-4 buat Prancis. Tetap, kalian sama berarti ya. Aku Yes, 1-3 lah. Tak kasih nilai untuk Paraguay. 1 untuk Paraguay. Ayo, Oke. nih. Aduh, Apa? ayo 50. Ada loh ya gimmicknya. Ada dia. Pentol oleh gitu. Beta gak ikut. Saya sepatu aja nggak tahu. Judulnya hari ini Beta Pilates. Pundit Pilates Kamu lucu bawa uang banget. itu yang di luar berarti adminnya ya? Mama aku yang di luar. Mama aku suka banget sama Prancis dia. Oh, dia memang pendukungnya Prancis untuk Oke, World Cup oke. kali Tahu ini. gitu tanda diundang dia. Aku tadi sudah bilang dia lebih capable daripada aku. Oh, lebih capable ya. Tapi itu Mungkin knowledge-nya di era-era Henry gitu tahu ya, Thierry Henry, Zidane. nah dia tuh era-era yang lama-lama itu. Desailly, Benar. tahu ya. Sampai sekarang pun dia rela begadang gitu. Keren. Tapi emang World Cup ini bisa seru banget, bisa mengakurkan banyak pihak, bisa memusuhkan banyak pihak, bisa diserang hidupnya. Semoga Beta tidak kena cancel culture juga ya. Ampun. Langsung ciut. Tapi terima kasih banyak loh guys. Thank you Ya, so much. sama-sama. Kita akan lihat sama-sama untuk prediksi kita apakah benar atau enggak ya. Yes. Tapi kalian semua kalau mau prediksi skor juga boleh banget guys. Langsung komen di bawah. Mau di YouTube kita kayak di Instagram, di Short, di Reels. Di mana-mana juga boleh. Sekali lagi aku ngucapin terima kasih untuk Oka. Thank Bung you. Beta terima kasih. Thank you. Gufron terima Thank kasih you. banyak. Dan juga Gufron, kalian juga Gufron, terima Gufron. kasih untuk selalu menyaksikan Salah Umpan. Jangan lupa follow Instagram kami di Salah Umpan. Dan juga subscribe, komen, share, nonton semua konten-konten kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah, yang pasti masih ada di Salah Umpan. Oh, ya. Namanya. Saya intinya mengucapkan terima kasih banyak buat semua yang sudah nonton dan menikmati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kita di Ulf Media. Follow juga Instagram kami di @ulfmedia. Ya, buat yang pengen request program silakan komen di bawah. Terima kasih semuanya. Mari.